Oke, selamat datang di channel Si Anak Tua bersama gue Dito Wangsa dan Randy di segmen What's New. Gak pilih cuy. And let's go guys. Alright guys, sudah hari Minggu lagi dan Len masih di tengah PSBB ya dan pandemi kemarin. Jadi gue sama Lendi tuh abis ada acara gitu ya. Terus gue balik dari tempatnya Lendi, gue pulang di Bandung, ternyata memang udah semakin ketat juga Len. Banyak tempat-tempat makan yang disuruh tutup gitu cepet-cepet sekarang gitu. Jadi semakin ketat dan semakin membuat kita ya harus balik lagi ke zaman-zamannya PSBB awal-awal. Dan tentunya kalian harus stay safe dan cuci tangan, jangan lupa pakai hand sanitizer ya kan Len ya untuk sekarang. Dan yang paling penting sekarang tuh kemana-mana gitu kayaknya tuh, keluar dikit apa-apa harus pakai masker gitu. Wajib ya. Wajib gitu, apalagi kalau masker kalian keren kayak gini gitu. Jadi benar, langsung aja ya di kolom deskripsi itu ada, kalian kalau mau dapetin ini gimana. Alright Len, jadi minggu ini saya sudah sabar membaca berita-berita di minggu ini ya, yang akan kita buka dengan game yang lagi booming sekali dan lagi rame, dan kemarin juga anak tuh udah pernah mainin juga bareng sama teman-teman. Yaitu adalah Among Us ya, Among Us. Jadi kan kebanyakan orang ngomongnya Among Us ya kan. Padahal yang benar adalah Among Us, itu yang benar gitu. Tapi ya sudah lah ya, itu masalah cara ngomongnya. Tapi intinya beritanya adalah apa lah nih dari Among Us ini? Iya, jadi kan sebelumnya tuh dia ngumumin bakal nge-develop si sequelnya. Yes. Nah, cuman akhirnya di cancel. Di cancel? Yeah. Jadi dia lebih memilih buat ngoptimalin yang sekarang dulu nih yang ada kan. Masih banyak yang lalu kan, gue matchmakingnya lama nih gitu. Betul. Servernya full lah segala macem gitu. Jadi kemarin juga kita udah sempet bahas waktu main Among Us ini memang bakal ada katanya yang versi terbarunya atau Among Us 2, tetapi ternyata di cancel guys. Jadi pihak developernya kayaknya mulai berpikir kayaknya daripada gue bikin lagi juga game juga mirip-mirip juga, mendingan gue bagusin aja yang udah ada gitu kali Lan ya. Iya. Jadi kan sebenarnya ini gamenya kan udah lama kan, dari 2018 tuh. Betul, dari 2018 sudah ada. Iya, mungkin kayak orang-orang yang baru tahu sekarang gitu loh. Oh, ini gue baru tahu udah pengen ada yang keduanya aja gitu. Betul. Kan. Dan Among Us ini bayar kalau di Steam Lan, dan kalau di Android atau di mobile-nya itu gratis Lan ya. Gratis. Dan kalau ngomongin game yang gratis, ya ada game yang baru saja digratiskan dan kemarin sempat rame karena di Regional 3 itu tidak bisa di-download, nggak ada. Belum ada, tapi sekarang sih sudah ya, yaitu adalah Rocket League ya, League sudah resmi digratiskan. Jadi banyak yang bertanya-tanya juga kemarin, bang digratisin kayak gini buat kita yang udah beli gimana gitu ya. Kita kan udah beli full price gitu, terus tiba-tiba sekarang digratisin. Tapi seperti yang kalian tahu, di sini kalian bakal dapetin yang namanya 200 DLC lah nih. Jadi bakal dapet yang namanya Legacy Rewards. Jadi yang buat yang udah punya gitu ya. Yes. Itu nanti ke unlock semua tuh DLC kontennya, kurang lebih ada 200-an konten lah yang bisa didapat. Gitu kan. Jadi sebetulnya dibilang rugi amat juga enggak lah ya. Enggak lah. Apalagi belinya yang diskon gitu kan, pas lagi diskon. Oh iya benar juga. Betul. Tapi intinya kalian sudah bisa main si Rocket League ini adalah sebuah game di mana kalian itu gamenya sih mirip-mirip kayak sepak bola ya, lebih kayak futsal ya tapi pakai mobil lah, intinya kayak gitu. Gokil sih. Iya benar. Dia jadi kita ngomongin game gratis dulu ya, di awal udah ngomongin game yang gratis dulu, yaitu ada Roller Coaster Tycoon nih. Jadi ini mengingatkan gue pada masa-masa muda ya di zaman dulu. Ini adalah salah satu yang paling menarik sih untuk dimainin, dan ya namanya game-game ini disebutnya game ini ya, simulasi lah ya bisa dibilang ya. Ya dari serinya si Tycoon ya. Tycoon tuh banyak, ada si roller coaster, ada zoo, ada banyak lah gitu kalau ngomongin Tycoon, dan salah satunya ini yang menurut gue worth it banget buat kalian klaim secara gratis karena memang cocok juga sih. Ini weekend juga sekarang nih, waktunya kalian bisa ngabisin waktu buat main game ginian nih, karena butuh waktu panjang juga main game ginian kan. Gitu. Epic nih belakangan ini. Lalu selanjutnya ada apa lagi Len? Selanjutnya ada ini nih, Apex Legends yang rumornya bakal segera bisa dimainin crossplay ya di bulan Oktober nih, bentar lagi.
Wow, akhirnya ya akan ada ya ininya ya si crossplay-nya, karena gimana ya? Ini game udah banyak banget yang main, Len. Yang suka juga banyak. Sampai sekarang juga ini salah satu game Battle Royale yang gue suka, Len, Apex Legends tuh. Dan memang salah satu hal yang ditunggu banget dari Apex Legends adalah crossplay-nya sih gitu. Iya. Dan juga itu kali ya, Apa? kehadirannya di Switch kan. Katanya tuh kalau udah crossplay bareng sama rilis di Switch katanya. Oh iya benar, betul. Jadi emang rilis juga di Switch, lalu juga sekaligus barengan sama upgrade menjadi crossplay. Karena zaman sekarang kalau nggak crossplay sih, aduh gimana? Rata-rata udah crossplay semua rata-rata ya. Rata-rata iya. Mudah-mudahan sih segera ya, Len, ya. Karena yang namanya game Battle Royale kan pertumbuhannya sekarang udah kayak waduh. Dikit-dikit game Battle Royale, dan banyak juga kayak Spellbreak yang nongol-nongol langsung dia bisa crossplay gitu. Crossplay, dia sengaja kan udah rilisnya tuh agak lama tapi sekali rilis udah bisa crossplay. Betul. Yes. Dan selanjutnya ini berita yang mungkin buat sebagian dari kalian cukup mengecewakan, Len, beritanya, Len. Cukup mengecewakan atau sudah ditebak lah gitu kurang lebih ya. Yaitu dari FIFA ya yang tidak mengeluarkan versi demonya untuk yang 21, Len, ya. 21 iya. Dan ini cukup beragam ya tanggapan orang-orang gitu. Iya, salah satunya apa, Cuc? Oke, jadi kan ada yang kok pelit banget sih ngasih demo gitu kan. Aha. Tapi ada juga yang ya dikasih demonya juga nggak ada yang berubah gitu, ngapain dikasih demo gitu. Iya. Memang tidak banyak perubahan, tidak terjadi banyak perubahan yang signifikan lah ya, intinya ya. Cuma setidaknya nggak kayak PES lah. Kalau PES kan cuma dia update aja kan. Cuman bener-bener nge-patch doang gitu ya. Nah kalau ini setidaknya nggak kayak PES lah gitu. Ada yang barunya walaupun ya nggak banyak sih. Alright. Tapi intinya tetap aja nggak ada demonya karena memang salah satunya karena hal-hal yang barunya itu ya tidak banyak juga gitu. Jadi ngapain juga harus pakai demo segala gitu. Right, selanjutnya ada berita dari, nih gue mau nyebutin dulu berita-berita yang menurut gue cukup menarik. Yang pertama ini datang dari Man Eater, Len. Man Eater. Jadi game hiu memakan manusia ini akan ada free upgrade katanya ya. Dapat free upgrade. Ya, di PlayStation 5 dan Xbox Series, dan makin lama makin banyak juga sih yang emang memberikan free upgrade, dan menurut gue inilah salah satu strategi yang jitu juga. Jadi membuat kita juga jadinya tidak sia-sia ya untuk memiliki game-game yang dari current gen gitu. Lalu berita selanjutnya datang dari Amazon's Cloud Gaming Land. Ya, yang tiba-tiba blak aja gitu dia ngadain sebuah pengumuman yang mana Amazon ini punya service cloud gaming yang baru, namanya adalah Luna, dengan harga $5,99 atau sama dengan Rp89.000 per bulan untuk mengakses sejumlah game pada channel Luna Plus yang sudah mendukung resolusi 4K 60 FPS di beberapa gamenya. Wow. Nah ini juga sebenarnya rumornya udah dari tahun lalu sih. Jadi ya beberapa orang udah ada yang nungguin dan akhirnya baru sekarang diumumin gitu. Cuman masih apa ya? Masih trial ya di US-nya juga gitu. Betul, dan tentunya masih baru di covernya daerah di US sana lah gitu. Kita mah biasa lah, Indonesia belakangan gitu yang gini-gini. Belakangan, iya. Lalu berita-berita yang menarik lagi menurut gue salah satunya datang dari game jadul, yaitu adalah Virtua Fighter ya kan. Jadi kalau gue ngomongin Virtua Fighter, yang keinget sama gue adalah Sega Saturn sih, Lan. Sega Saturn atau enggak Sega ya? Sega lah intinya ya. Cuman salah satunya gue tuh main ini tuh di Sega Saturn seinget gue. Dan Virtua Fighter ini katanya itu akan mengumumkan project terbarunya di TGS lagi-lagi 2020, dan tentunya di TGS yang main eventnya lagi-lagi, Len ya. Mungkin ya, soalnya kemarin ini ini juga pengumumannya di TGS kan. Cuman kayak dia tuh ngomongin turnamen e-sports. Jadi kemungkinan si Virtua Fighter-nya bakal jadi salah satu judul yang dikompetisiin lah gitu. Iya. Tapi memang kalau kita ngomongin Virtua Fighter ini adalah salah satu game fighting yang cukup ancient gitu ya, yang cukup jadul, yang punya kemiripan yang cukup banyak dengan Street Fighter sebetulnya. Agak-agak mirip lah sama Street Fighter sebetulnya. Gitu kalau lu lihat dari karakternya gitu ya, vibe-nya itu agak-agak miripnya tuh lebih ke Street Fighter. Jadi mungkin banyak yang bilang karakternya ini si siapa namanya yang di kepalanya ini mirip sama si Ryu kan. Akira betul gitu. Lalu selanjutnya beritanya datang dari Final Fantasy Land. Final Fantasy yang menurut Industry Insider katanya Final Fantasy 16 ini akan dirilis lebih cepat dari yang diperkirakan. Ya Allah.
Saya kok kurang seneng malah denger ya kalau lebih cepat ya. Loh, kenapa? Karena nggak tahu ya, menurut gue kalau ini memang sebentar lagi akan dirilis, gue sih tidak puas dengan si penampilannya dia di acara kemarin di PlayStation. Masih sangat pro gitu. Kalau disuruh milih cepet tapi ceritanya kurang memuaskan, sama lama kurang memuaskan juga, kan mendingan cepet aja. Oh iya gitu. betul juga, betul. Sama-sama kurang memuaskan ya. Iya, kemarin udah lama-lama begitu kan. Iya benar juga sih. Kok suka bener Len dia. Iya benar juga Len, benar. Daripada kita udah nunggu lama nih gitu ya. Tapi ternyata malahan nggak ini. Ya benar juga ya. Tapi kalau gue sih berharapnya selain dari cerita ya kan, karena ini mundur banget dan kelihatannya jadi nggak Final Fantasy banget di beberapa ini. Walaupun beberapa orang ada yang setuju ini tuh bukan nggak Final Fantasy banget bang, tapi lebih ke Final Fantasy jadul gitu ya. Emang balik lagi ke medieval gitu dan segala macam. Tapi ya intinya gue sih masih nggak ngerasain vibe Final Fantasy yang terlalu greget di Final Fantasy 16 yang kemarin di reveal di acara yang PlayStation. Tapi kalau memang ternyata akan cepat rilis, doa gue cuma satu aja sih, mudah-mudahan eksekusinya ini nggak terburu-buru sih, intinya gitu. Walaupun katanya udah di-develop selama 4 tahun kan belakangan ini. Tahu. Jadi ini tuh awalnya dispekulasiin tuh rilisnya 2023 kan. Yes. Nah ini si industri insider ini bilang, orang dalam inilah ya. Orang dalam. Bilang tuh paling cepet tuh akhir 2021 atau enggak ya paling 2022 lah gitu. Iya. Oke. Jadi perilisan lebih cepat, tapi benar yang dibilang, mudah-mudahan apapun itu ya yang kita harapin sih tetap bagus sih hasil dari game gitu. Terus ada berita lagi dari Fahrenheit nih Len. Jadi kemarin banyak yang nanya juga nih, Fahrenheit itu beritanya gimana sih sebenarnya bang gitu ya. Fahrenheit ini adalah salah satu game yang sangat gue favoritin dari si Quantic Dreams, dan bisa dibilang salah satu game juga yang memang sudah gue tunggu kira-kira Fahrenheit bakal ada sesuatu yang baru apa enggak. Dan ternyata akhirnya ada berita di mana game 2005 ini ya, yang dulu di PS2 ya seinget gue, itu dalam rangka merayakan anniversary yang ke-15-nya ini, Quantic Dreams akhirnya merilis versi fisik dari 15th Anniversary Edition gitu. Tapi memang ini sebuah remaster lah ya jatuhnya Len ya. Remaster gitu. Jadi banyak yang nanya, bang ini apa sih, remake apa bukan? Bukan, ini adalah hanya sekedar remaster dari si Fahrenheit ini. Tapi menurut gue Fahrenheit ini adalah salah satu game yang must play banget ya. Dan gue berencana sih untuk let's playkan si Fahrenheit ini di channelnya anak tua juga. Bisa dibilang inilah game yang bikin Quantic Dream tuh jadi studio yang apa ya? Yang ya kayak sekarang lah gitu, awalnya tuh gara-gara iya. Bisa dibilang si Fahrenheit ini yang membuat Quantic Dream punya karakteristik yang sekarang gitu, yang lu kenal sekarang. Salah satunya adalah dengan debutnya di Fahrenheit. Setahu gue adalah pertamanya di Fahrenheit ini. Lalu kita bicara lagi mengenai Fall Guys yang tidak kunjung datang ke mobile, yang udah ditunggu-tunggu juga sama orang-orang. Tapi sampai sekarang belum juga nongol-nongol versi mobilenya. Malahan kemarin dia ngasih lagi satu skin ya Len, skin gratis Len ya. Skin gratis yang bentuknya ini gue nggak tahu ini harus lucu apa harus serem gitu ya dari bentukannya. Dia pakai rok warna ungu tapi warnanya hitam. Terus di atasnya ada unicorn, namanya Twinkle Unicorn ya. Tapi yang gue tunggu sih berita dari si Fall Guys ini kapan dia akan nongol di mobile, karena sekarang mobile kan tadinya rame nih Fall Guys, sekarang tuh udah mulai diambil pasarnya sama Among Us gitu. Jadi emang harusnya si Fall Guys ini segera merilis versi mobilenya kalau menurut gue. Alright, selanjutnya guys, ini berita yang memang ditunggu-tunggu banget juga dan diharapkan oleh banyak pemain game di seluruh dunia tentunya, yaitu adalah mengenai Resident Evil Village atau Resident Evil 8 yang may coming to PS4 and Xbox One. Jadi di sini apa ya? Sebuah harapan ya, sebuah doa gitu ya dari seluruh gamers di dunia, betul tidak Bapak Lendi? Iya, meskipun ya ini ya belum pasti Pak. Jadi buat kalian yang over excited dengan ini, sampai teman gue bilang, si Vicky bilang bahwa masa sih Capcom mau menyia-nyiakan 10 juta pemain lebih PlayStation 4 yang sudah siap untuk mengganyang gamenya ini gitu ya, tapi tidak dimanfaatkan. Tapi ya tetap aja kita belum tahu, cuman paling tidak ada angin segar
beredar yang bilang ya, di sini kan kita bicara si produsernya ya, si Tsuyoshi Kanda itu ya, dia bilang pada section si Capcom Special Program di eventnya TGS 2020 kemarin gitu ya, mengenai kemungkinannya lah gitu, ini tuh bisa ada di PS4 ataupun Xbox One gitu. Tapi intinya itu adalah sebuah angin segar buat kita, walaupun tetap dikawal, jangan terlalu berharap karena kalau ternyata tidak kan, yang ada nanti lu ngata-ngatain Capcom, wah udah ngasih harapan palsu gitu kan. Itu iya kan, makanya udah pasti tuh gitu. Alright kita. Selain itu juga ini ya, katanya ya apa, kita juga lagi nunggu update terbaru sama ininya, cuplikan RE yang bakal ada di TGS katanya. Betul, gameplay. Jadi ada beberapa gameplay yang beredar tapi hoax ya. Jadi bener-bener kayak mereka iseng aja bikin. Jadi belum ada yang bener-bener datangnya dari Resident Evil, dari Capcom-nya belum ada sih gitu. Sambil kita tunggu lah. Alright, kita akan menuju ke berita-berita terakhir ya, yang akan kita buka dulu dengan berita yang datangnya dari PlayStation tentunya. Dari PlayStation 5 ini kemarin sempat agak ngelik ya, bukan ngelik, ini kayaknya sengaja juga ya, mereka ngeliatin user interface dari si PlayStation 5 yang banyak orang beranggapan bahwa ini mirip sama Nintendo Switch katanya gitu. Banyak yang bilang, loh kok jadi mirip Nintendo Switch? Iya, tapi gue cukup setuju sih, ini emang agak-agak sekilas sih kalau dengan gambar seperti ini jadinya kayak mirip Nintendo Switch. Tapi gue ngelihat di sini kalau bener ini adalah sebuah peragaan, ini emang jadinya Horizon banget ya, Horizon Forbidden West atau Zero Dawn, gue nggak tahu, tapi ini kayaknya ini Aloy nih gitu kan, ini dari si cewek ini gitu. Tapi kayaknya lebih mirip ke PS4 sih, jadi nggak terlalu beda jauh perubahannya, karena gue rasa yang di PS4 juga udah asyik gitu ya. Cuman memang kita bisa lihat di atas ada restart edit party event, ini di atasnya ada kolom search yang kayaknya lebih memudahkan kita untuk menavigasi kita tuh pengen nyari apa dan segala macamnya, nggak perlu ribet-ribet lagi gitu. Ya itu aja sih kemudahan dari user interface yang kita harapkan, ada upgrade lah ya. Iya. Gitu. Tidaknya lebih mudah. Lebih mudah untuk kita kayak nyari game atau semacam itulah gitu ya. Mudah-mudahan. Dan dari PS5 lagi kita bantai dulu beritanya. Ini berita dari PS5 lagi yang mengenai storage-nya yang memang punya angka yang cukup aneh, yaitu adalah 825 GB ya. Dikarenakan game yang memiliki size yang cukup besar. Kalau size game yang memang cukup besar, kenapa cuma 825? Ya, kan? Kan banyak yang ngomong kan, oh yang sekarang aja PS4 ada yang berapa gitu kan, 1 TB misalnya. Iya betul. Iya. Ya kan kalau dibandingin pas pertama kali rilis tuh berapa gitu, storage-nya kecil juga kan. 500 iya betul. Gitu. Ya mungkin bakal ini kali ya, nanti dia ngeluarin versi barunya yang lebih besar lagi ya size-nya. Tapi kita semua harusnya sudah bisa mengerti bahwa memang game-game dari PlayStation 5 ya, ini pasti size-nya agak lebih gede lah gitu, karena memang juga punya punya bobot yang mau ditampilkannya juga kan jauh lebih wah lagi gitu. Jadi memang harusnya kita juga sudah bisa memprediksi ya, itu memang ada. Dan kenapa udah pernah gue jelasin ya, kenapa kok 825 sih? Karena memang menurut dia ini, menurut Sony mengklaim bahwa ini SSD-nya memang ajaib gitu, dan memang harus gini nih angkanya gitu, biar mungkin ada ininya ya, ada jampenya di situ, harus gitu. Tapi gue ngomongin kayak gini kan, gue juga mau ngobrol sama kalian yang emang kalian udah punya PS4 atau baru beli PS4. Gue mau ngingetin ke kalian bahwa kalau kalian mau berinvestasi untuk beli game-game saat diskon nanti di akhir tahun, menurut gue jangan ditahan-tahan, beli-beli aja. Kenapa? Karena ada yang namanya fitur backward compatibility yang sudah menunjang hampir rata-rata game PS4 nanti pas kalian main di PS5. Karena kemarin ada sedikit kesalahpahaman dalam pengertian teman-teman mengartikan backward compatibility dan free upgrade, Len. Jadi salah kaprah ya. Salah kaprah. Jadi kayak misalnya Marvel Spider-Man tidak mendapatkan free upgrade, terus orang-orang marah-marah, wah dasar buat apa dong gini-gini segala macam. Yang nggak dapat adalah free upgrade ke versi remasternya ya. Tapi kalau game PS4-nya kalian udah punya Marvel Spider-Man di PS5 tetap bisa dimainin, tapi as a PS4 game. Paham nggak di sini? Jadi biar kalian nggak salah lagi. Jadi tetap aja kalian bisa mainin gamenya, tapi ada game yang dapetin free upgrade jadi game next gen-nya, ada juga yang tidak gitu pengertiannya. Tapi kalau menurut gue Len ya, buat teman-teman yang memang punya game-game PS4 dan berencana untuk hunting saat diskon gitu ya, menurut gue rencana itu jalanin aja, karena memang nantinya nggak akan kemana-mana, game kalian di PS5 juga bakal tetap bisa dimainin kok. Jadi hitung-hitung kalian beli PS5, game-gamenya PS4 nggak masalah juga kan, karena pasti menurut gue performanya di PS5 pasti lebih bagus daripada performanya di PS4, walaupun tetap yang dimainin adalah game PS4 tanpa free upgrade. Iya nggak Len? Iyalah, pasti ya lebih kayak apa?
loading time-nya lebih cepat. Iya, paling tidak ada sisi-sisi itulah gitu. Jadi itulah mengenai PlayStation, belum ada update terbaru juga dari PlayStation. Sejauh itu gue pengen ngomongin itu doang, dan kita lanjutkan lagi mengenai Metal Gear Solid nih, yang katanya akan punya versi remake dalam waktu dekat ya Len ya. Dan iya udah dikonfirmasi ya. Yeah. Udah rilis di GOG katanya. Iya gitu. Jadi, nah ini kita lihat beritanya, versi remake dari Metal Gear Solid dirumorkan akan hadir pada konsol PlayStation 5 dan PC ya katanya Len ya. Dan udah konfirmasinya adalah apa Len? Iya, yang apa, Metal Gear, terus Metal Gear Solid sama Metal Gear Solid 2 itu udah ada di GOG. Sudah ada di tinggal yang remake-nya ini yang belum betul pasti ya. Jadi, yang di PS5 katanya. Betul. Jadi ini bentuknya itu kayak Mafia Trilogy kemarin ya. Udah ada dulu, masukin, cuman memang yang belum nongol adalah versi yang barunya nih, yang remake-nya gitu. Ini juga akan seru kalau diobrolin sih, tapi intinya Metal Gear Solid kalau emang di remake sih, wah siapa sih yang gak excited gitu ya. Ini salah satu game yang sangat-sangat wow, wah kita tunggu-tunggu juga gitu bisa dibilang. Oke, kita tutup dengan berita terakhir Len. Berita terakhir ini pengen gue bawa adalah dari The Game Awards yang sudah mengumumkan jadwal eventnya Len, yaitu pada tanggal 10 Desember 2020 mendatang, yang akan digelar secara virtual. Lagi-lagi kalian mau tidak mau harus puas dengan itu, karena kalau buat orang Indonesia ya setiap tahun juga The Game Awards virtual ya Bapak Lendi ya. Iya kalau nontonnya di YouTube, di Twitch ya kan. Iya, jadi kita sudah tidak terlalu heran dengan acara yang virtual seperti ini. Tapi intinya kalau ngomongin The Game Awards, sebenarnya biasanya tuh anak tua juga akan bikin semacam podcast bareng Bangals biasanya kita untuk bikin The Game Awards dan prediksi kita di tahun ini tuh yang potensial menjadi juaranya itu siapa dan kandidatnya siapa aja gitu. Tapi kayaknya kita mau nunggu dulu kandidat-kandidatnya yang masuk nih bakalan ada siapa aja gitu, karena cukup menarik di tahun ini ya, dan tentunya menuai cukup banyak kontroversial juga gitu. Jadi kita tunggu aja dulu siapa yang masuk, baru nanti kita mungkin akan bahas ya di salah satu podcastnya anak tua bareng sama Bangals lainnya seperti biasa ya. Nanti juga podcastnya virtual tentunya. Waduh. Tapi intinya kalau The Game Awards kayak gimana dan kira-kira yang bakal menang siapa, buat kalian yang udah nonton sampai sini, ini kayak videonya lumayan panjang kayak 20 menitan lebih, silakan kalian tulis di kolom komentar menurut kalian yang jadi jagoan kalian di The Game Awards ya, kira-kira siapa gitu yang bakal menjadi juara atau enggak, at least jadi kandidat lah di The Game Awards gitu. Yang kalian jagoanin itu siapa, silakan tulis di kolom komentar. Oke, gitu aja lah ya di minggu yang menyenangkan ini. Ini masih pagi banget, gue syuting sama Lendi sekitar jam 4 subuh ya, jadi kita mau istirahat lagi juga ya. Gue mau hunting Surabi Hanut ya di Bandung gitu. Jadi udah dulu. Terima kasih buat yang sudah nonton. Terima kasih juga Lendi. Selamat beristirahat juga Lendi. Gila, kerja keras sebagai kuda Lendi. Hari ini juga Lendi mau ngupload itu ya Len ya? Game profile lagi ya Len ya? Iya nih. Lagi proses ya. Lagi proses, ditungguin ya guys ya. Oke, gitu aja dari gue di Tuangsa dan Lendi. Jangan lupa untuk subscribe channel Anak Tua kalau kalian suka dengan video-video yang gue bikin. Jangan lupa juga buat like, comment, dan yang paling penting adalah share, karena berbagi itu indah teman-teman. Jangan lupa juga follow Instagram Anak Tua di @anaktua_, dan merchandise-nya di @PLY_original gitu. Jadi dari gue, Play Original, Bang Gamen Original, dan jangan lupa bersyukur. Bye-bye.